Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 13 November 2024 dalam pekan biasa ke-32 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Vincentius Johan, Mazmur dilantunkan oleh Dominika Monik, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk hari baru ini yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Engkau telah melindungi kami selama semalam yang telah berlalu dan memberikan begitu banyak rezeki hingga saat ini. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini dan merenungkannya sebagai bekal hidup kami. Semoga sabda yang akan kami dengarkan memotivasi dan menyemangati kami untuk selalu berusaha menjadi anak-anak Allah yang peduli, penuh kasih, dan mampu mensyukuri setiap anugerah yang kami alami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 3, ayat 1 sampai dengan 7. Saudara terkasih, ingatkanlah semua orang agar tunduk pada pemerintah dan para penguasa. Hendaklah mereka taat dan siap sedia melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah atau bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Sebab dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika telah nyatalah kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita kepada manusia, maka kita diselamatkan olehnya. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan
Sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka, ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Tahu menerima kasih dan tahu berterima kasih. Renungan dibawakan oleh
Robertus Suparjo. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak, teman seperjalanan dalam iman akan Kristus. Selamat berjumpa kembali dan selamat mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima sepanjang hidup kita. Ada 3 kata emas yang sering kali kita dengar untuk ditanamkan kepada anak-anak, yaitu kata tolong, terima kasih, dan minta maaf. Satu kata yang akan menjadi perhatian kita hari ini adalah kata terima kasih. Kisah Injil hari ini berbicara tentang mau dan tahu menerima kasih, tetapi tidak tahu berterima kasih. Dari bacaan hari ini, kita mendengarkan kisah Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Orang yang terjangkit penyakit ini mengalami lemah atau mati rasa di tungkai dan kaki, kemudian diikuti dengan timbulnya lesi di kulit. Penyakit kusta merupakan penyakit fisik yang dapat berujung pada cacat fisik, bahkan kematian. Pada zaman dahulu di Israel ada anggapan bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan Tuhan. Tuhan mengutuk penderita penyakit tersebut. Itu sebabnya mereka harus disingkirkan dari tengah masyarakat. Pada waktu itu, penyakit ini dipandang menjijikkan, menular, dan membawa kematian. Karena memang belum ada obat yang memadai pada waktu itu. Oleh karena itu, orang-orang yang terkena penyakit kusta disingkirkan atau diasingkan dari keluarga, bahkan mereka diperlakukan secara tidak manusiawi. Yang mengherankan bagi Yesus, dari 10 orang yang disembuhkan, mengapa hanya 1 orang yang kembali untuk mengungkapkan rasa terima kasih? Itulah sebabnya Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Dan orang yang datang kembali dan mengungkapkan syukur itu adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah penduduk di wilayah Israel bagian utara yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Mengapa? Dari segi entitas, orang Israel tidak murni karena mereka hasil pernikahan campur antara orang Israel dan non-Israel. Dari segi agama, bagi Israel, ibadah mereka dipandang tidak benar. Dan orang-orang Samaria menolak disebut sebagai orang Yahudi. Mereka mengklaim diri sebagai keturunan suku Yusuf dan suku Lewi. Itulah sebabnya mereka dibenci dan dimusuhi oleh Yahudi. Dari kisah ini, kita bisa memetik beberapa poin untuk menjadi bahan permenungan dan bekal hidup kita sepanjang hari ini. Pertama, Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Semua diterima sama, semua diperlakukan sama. Lantas mengapa ada orang yang bisa mengatakan Allah tidak adil? Mungkin juga kita. Jangan-jangan kita tidak peduli pada Allah dan orang lain peduli. Jangan-jangan kita tidak pernah bisa bersyukur, sedangkan orang lain mudah untuk mensyukuri rahmat Allah. Bagi Allah tidak ada Yahudi, tidak ada Samaria. Semua sama di hadapannya. Pesan ini mengingatkan kita untuk membangun semangat dan spiritualitas, mengasihi semua orang tanpa batas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kedua dari hukum kasih yang Yesus ajarkan kepada para murid-Nya.
Jika Allah tidak membeda-bedakan manusia, menerima semua orang apa adanya, kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Allah tentu harus mampu melakukan hal yang sama dengan yang Allah lakukan. Kedua, Allah yang berbelas kasih pantas dikasihi. Hukum pertama dan utama dari ajaran Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita telah dikasihi Allah dengan sangat luar biasa. Maka selayaknya kalau kita membalas dengan mengasihinya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang diberikan Allah kepada kita merupakan kasih yang tidak bersyarat dan tanpa ketentuan. Sebab Allah adalah kasih dan Ia tidak pernah dapat mengingkari dirinya. Ketiga, mencintai dan mengasihi Allah dengan cara tersungkur dan bersyukur. Dari 10 orang penyandang kusta yang disembuhkan, hanya seorang yang bergegas kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Yang menarik, dia tidak sekedar mengucap syukur, melainkan tersungkur di bawah kaki Yesus. Tindakannya menandakan kesungguhan dan keterharuan yang besar dan mendalam. Dan sekali lagi, itu dilakukan oleh orang Samaria, orang yang memiliki status kurang terhormat dibandingkan dengan orang Yahudi. Pernyataan tersungkur dalam kitab suci untuk menyatakan bukan hanya berterima kasih, tetapi sikap menyembah dan pernyataan ketidakmampuan di hadapan Allah. Dalam Injil disebutkan yang tersungkur di hadapan Allah adalah para malaikat dan juga iblis. Malaikat tersungkur sebagai tanda memberi hormat dan sembah. Sedangkan iblis tersungkur di hadapan Allah bukanlah tanda bahwa mereka menyembah Allah, melainkan sebagai tanda ketidakberdayaannya di hadapan Allah. Dan ketika orang Samaria itu dinyatakan tersungkur di hadapan Allah, mau menyatakan syukur dan terima kasih atas anugerah penyembuhan yang dialaminya. Adakah kita tersungkur saat bersyukur? Adakah kita menempatkan diri sebagai hamba Allah ketika Allah menjawab doa-doa kita? Setiap hari kita mengalami anugerah dan berkat dari Allah dalam berbagai cara. Berkat itu dapat berupa pengabulan doa-doa kita, pertolongan yang tepat saat kita mengalami musibah dan bencana, keberhasilan dalam usaha kita, atau ketercapaian dari cita-cita dan harapan kita. Kebaikan Allah juga dapat kita alami saat kita menerima kebaikan dari orang lain. Tuhan mengingatkan jangan sampai syukur kita hanya sebuah selebrasi atau ritual belaka. Jangan hanya dalam situasi sulit, tetapi juga dalam situasi yang membahagiakan, menguntungkan dan penuh kenyamanan. Dengan senantiasa bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, kita semakin mampu untuk memuliakan nama-Nya. Itulah cara kita mengungkapkan iman kita. Dengan selalu bersyukur dan berterima kasih, kita akan semakin merasakan bahwa hidup yang kita jalani ini sungguh nikmat dan bermakna. Hidup bukan hanya sebatas mengalir, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk mendapatkan aneka nilai sekaligus merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dan mendalam. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua anugerah dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk semua yang telah kami alami dari kemurahan-Mu.
Engkau telah menyertai dan mendampingi perjalanan hidup kami. Niat baik, kasih, dan dorongan Roh Kudus selalu Kau tanamkan di dalam diri kami. Semoga sepanjang hari ini kami mampu menangkap setiap tindakan kasih di dalam diri kami dan mensyukuri sebagai bukti kasih kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.